Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Pagi itu, Ardi berdiri di depan kedai kopinya yang sederhana. Dinding putih yang baru dicat masih beraroma cat basah, dan jendela besar menghadap ke jalan raya yang mulai sibuk. Ia menggenggam secangkir kopi panas, membayangkan pelanggan ramai berdatangan, memuji rasa kopi buatannya yang istimewa. 5 tahun bekerja di kantor membuatnya lelah dengan rutinitas. Kini, ia punya mimpi besar, menjadi pengusaha sukses dengan membuka kedai kopi sendiri. Namun, semangat yang menggebu itu ternyata belum cukup untuk melewati tantangan yang menanti. Hari pertama bisnisnya berjalan jauh dari ekspektasi. Pelanggan yang ia bayangkan tak kunjung datang. Ardi berdiri di balik meja, mencoba tersenyum dan menyapa setiap orang yang lewat. Teman lama, Rina, datang mengunjunginya dan langsung menanyakan apa rencana bisnisnya. Ardi terdiam sejenak. Nyatanya, ia belum pernah menyusun rencana bisnis yang jelas. Ia hanya berpegang pada gagasan sederhana. Kopi enak pasti menarik pelanggan. Namun kenyataannya, tanpa riset pasar dan strategi pemasaran, kedainya sulit dikenal dan harga yang ia tetapkan malah lebih mahal dibandingkan pesaing. Hari-hari berlalu dengan omzet yang stagnan dan modal yang mulai menipis. Ardi kerap membeli bahan baku tanpa perhitungan matang sehingga sering kelebihan stok dan banyak yang terbuang sia-sia. Pengelolaan keuangan yang kurang disiplin membuatnya bingung ketika harus membayar tagihan dan membeli bahan lagi. Suatu malam, saat duduk termenung memikirkan masa depan usahanya, Rani, seorang teman yang sudah berpengalaman membuka toko pakaian online, datang memberi saran penting, memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, serta mencatat setiap transaksi agar lebih mudah mengontrol arus kas. Ardi menyadari bahwa selama ini ia terlalu mengandalkan insting tanpa manajemen yang benar. Tidak hanya itu, Ardi juga baru mulai menyadari pentingnya mengenal pelanggannya. Suatu ketika, beberapa mahasiswa mampir dan mengungkapkan bahwa kopi di kedainya terlalu mahal, sementara pilihan menu juga kurang variatif. Ardi pun mulai membuka diri, mendengarkan masukan pelanggan, dan menyesuaikan menu dengan menyediakan pilihan yang lebih terjangkau dan camilan yang digemari target pasarnya. Perlahan, kedai kopi yang dulu sepi mulai menarik perhatian pelanggan baru. Di sebuah seminar kewirausahaan, Ardi bertemu dengan Sari, pemilik usaha kerajinan tangan yang sukses. Sari berbagi pengalaman bagaimana membangun jaringan dan memanfaatkan media sosial telah mengangkat usahanya. Terinspirasi, Ardi pun aktif mengikuti komunitas bisnis lokal dan rajin mempromosikan kedainya lewat Instagram. Usahanya tidak sia-sia, pelanggan mulai berdatangan dan omsetnya pun meningkat. Meski begitu, perjalanan Ardi tidak selalu mulus. Ada hari-hari sepi yang membuatnya frustrasi, masalah pasokan bahan yang datang terlambat, hingga mesin kopi yang tiba-tiba rusak. Namun, ia belajar untuk tidak cepat menyerah. Dengan sikap fleksibel, ia terus berinovasi dengan menu baru, mendengarkan kritik dan saran pelanggan, serta menyesuaikan strategi pemasaran. Usahanya yang dulunya rapuh kini mulai kokoh, menjadi tempat favorit di kota kecil itu. Perjalanan Ardi mengajarkan satu hal penting, sukses dalam bisnis tidak semata-mata soal produk unggulan, tapi juga tentang persiapan matang, pengelolaan keuangan yang bijak, memahami pelanggan, membangun jaringan, serta ketekunan dan kemampuan beradaptasi. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar, namun dengan tekad dan strategi yang tepat, setiap rintangan bisa diubah menjadi peluang. Beberapa minggu setelah mulai membuka kedai, Ardi sadar bahwa sekadar membuka usaha tanpa persiapan matang adalah kesalahan besar. Ia duduk di sudut kedai yang kini mulai agak ramai, menyendiri sambil menatap catatan seadanya yang dibuatnya di buku tulis lusuh. Kenapa orang tidak mau datang lebih banyak?
gumam Ardi. Ia mencoba membandingkan dirinya dengan kedai kopi tetangga yang selalu ramai. Ardi ingat kembali ucapan Rina, "Kamu harus buat rencana bisnis, Ardi. Siapa target pelangganmu? Apa yang mereka butuhkan? Bagaimana kamu bisa beda dari yang lain?" Ia mulai membuka laptop dan mencari contoh rencana bisnis di internet. Ardi menulis satu persatu, target pasar, mahasiswa dan pekerja kantoran sekitar, harga yang sesuai kantong mereka, jenis kopi yang digemari, serta strategi promosi. Ia membuat daftar kompetitor dan mempelajari kekuatan serta kelemahan mereka. Membuat rencana bisnis ternyata bukan hanya sekadar menulis. Ia harus belajar memahami pasar, bagaimana menentukan harga yang kompetitif, dan mencari cara agar kedainya punya keunikan. Ardi pun memutuskan menambahkan menu camilan ringan yang tidak dijual kedai lain, seperti kue tradisional yang dibuat oleh ibunya. Namun, masalah lain muncul, modalnya semakin menipis. Ardi harus pandai-pandai mengelola keuangan agar usaha bisa bertahan. Ia ingat saat Rani mengajarinya, pisahkan rekening pribadi dan bisnis, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Kamu harus tahu kemana uangmu pergi. Awalnya, Ardi kesulitan disiplin. Ia sering mencampur uang pribadi dan bisnis, membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga dari uang kedai, dan sebaliknya. Tapi ketika ia mulai rajin mencatat, ia bisa melihat pola pengeluaran yang boros. Misalnya, pembelian bahan baku berlebihan yang tidak sesuai penjualan. Ardi pun mulai membuat anggaran bulanan. Ia menentukan batas maksimum pengeluaran untuk setiap kebutuhan, bahan baku, listrik, gaji pegawai, dan promosi. Dengan cara ini, ia lebih mudah mengontrol keuangan dan bisa mempersiapkan dana cadangan untuk keadaan darurat. Pelajaran berikutnya datang saat Ardi bertemu beberapa mahasiswa yang jadi pelanggan tetap. Mereka dengan jujur mengatakan, "Kopi di sini enak, tapi harganya masih agak mahal. Mungkin kalau ada promo atau pilihan kopi lebih murah, bakal lebih banyak yang datang." Ardi tersadar, selama ini ia terlalu fokus pada kualitas tanpa memperhatikan daya beli pelanggan. Ia pun mulai menyesuaikan harga, membuat paket promo seperti happy hour saat sore hari, dan menambah menu kopi hitam sederhana yang terjangkau. Seiring berjalannya waktu, Ardi juga belajar pentingnya membangun jaringan. Ketika ia bergabung dalam komunitas pengusaha lokal, banyak peluang baru muncul. Ia mendapatkan info supplier bahan baku dengan harga lebih murah, dan mendapat kesempatan ikut bazar dan pameran kecil yang bisa memperkenalkan kedainya ke lebih banyak orang. Salah satu relasi terpenting yang Ardi dapatkan adalah Sari, pemilik usaha kerajinan tangan. Sari membagikan tips berharga tentang promosi lewat media sosial dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ardi mulai rutin mengunggah foto-foto menu dan testimoni pelanggan di Instagram. Ia pun membuka layanan pesan antar lewat aplikasi ojek online yang sebelumnya belum terpikirkan olehnya. Namun, perjalanan Ardi tidak selalu mulus. Pernah suatu hari, mesin kopi yang biasa dipakai tiba-tiba rusak. Pelanggan yang biasanya datang kecewa karena antrian lama dan kopi yang harus dibuat manual. Ardi hampir putus asa. Tetapi, ia segera menghubungi teknisi dan berusaha tetap melayani pelanggan sebaik mungkin. Ia juga meminta maaf dan memberi diskon sebagai bentuk kompensasi. Situasi ini mengajarkan Ardi untuk selalu menyiapkan rencana cadangan dan dana darurat agar saat ada masalah teknis, bisnis tetap berjalan. Waktu berjalan, kedai kopi Ardi mulai dikenal sebagai tempat nyaman dan ramah. Pelanggan datang bukan hanya karena kopi, tapi juga karena pelayanan dan suasana yang hangat. Ardi yang dulunya bingung dan hampir menyerah, kini mulai percaya diri.
Satu hal yang selalu ia ingat adalah kata-kata Rina di hari pertama, bisnis itu bukan sprint, tapi maraton. Kamu harus siap belajar dari kesalahan, beradaptasi, dan tetap semangat. Ardi tersenyum. Perjalanannya baru mulai. Banyak tantangan di depan, tapi ia yakin dengan bekal pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh, ia bisa terus berkembang.